Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kedatangan tamu agung, beliaunya Mbah Su ya. Dulu kami bertetangga lama, ada sekitar 7 tahun lebih ya, 7 tahun lebih. Beliaunya pindah, masih satu RT sih ya. Tapi kalau beliau rumah sendiri, kalau aku kan ngontrak, terus aku juga ikut pindah bareng-bareng pindah. Nah, sekarang aku pindah ke sini, ke desa lain, ini Joso dulu sih. Beliaunya datang silaturahmi dan terima kasih Mbak Su. Terima kasih Mbak. Eh, Beliaunya orang yang hebat, artinya kehidupan itu tidak semuanya putih ya. Kita punya sejarah kehidupan itu, tidak semua sejarah itu putih, mesti ada hitam-hitam ya. Itu siapa saja, begitu juga Mbak Su ya. Mbak Su yang dulu saya kenal karena kami bertetangga seperti itu, tapi sekarang aku juga nggak tahu gimana ceritanya. Subhanallah, sekarang dia giat berjuang untuk agama ya. Sholatnya terjaga ya, apa namanya itu, Roman Roman Pio, apa ya Roman, suka menolong, suka memberi gitu ya. Itu juga subhanallah. Nah, sekarang kita coba belajar kepada beliau, bertausiah tentang bagaimana kiat-kiat dakwah itu, menyampaikan, karena menyampaikan juga bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita ajak orang tersinggung itu juga nggak kurang gitu. Monggo Basu, silakan. Ya, pada intinya setiap manusia itu punya Kalau kurang dekat, keperluan dan kepentingan masing-masing. Itu semuanya apa yang dikerjakan manusia itu hak mutlak adalah urusan Allah. Mau dia berpikir, mau dia berbicara, mau dia bergerak, mau apa saja, itu semuanya Allah yang punya kehendak. Jadi manusia hanya menjalankan aja. Karena apa? Karena manusia itu punya keinginan. Nah, keinginan itu karena manusia ada nafsu di dalam tubuhnya. Makanya keinginan manusia itu kan macam-macam. Tapi tanpa izin Allah, manusia tidak bakal bisa apa-apa. Begitu pula makhluk-makhluk yang lain. Tapi karena kita manusia dikatakan makhluk paling sempurna, makanya kita sebagai manusia yang beradab, yang beriman, seyogyanya kita menjalankan hidup ini ya sesuai apa yang diperintah Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita mencontoh selain Rasulullah, kita akan tersesat. Tapi kalau kita menjalankan sesuai perintah Allah dan sesuai yang dicontohkan Rasulullah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Mungkin itu. Terus itu tadi Mbak Su, yang menarik tadi gitu. Sekarang kan musim hujan, sehingga banyak orang Jawa bilang toto aras-arasen untuk berjuang gitu. Tapi Mbak Su bilang kalau saya itu kalau sudah urusan agama semua saya ketinggalkan. Itu gimana motivasinya gitu? Kalau saya konsepnya gini, Allah Ta'ala sudah memberi rahmat kepada kita. Saya contohkan kenapa Allah Ta'ala itu meletakkan rahmat, di mana letak rahmat itu. Nah, saya contohkan seekor singa yang di hutan lebat itu, ketika dia punya anak, punya keluarga, selapar-laparnya singa, karena ada rahmat dari Allah Ta'ala, dia nggak bakalan makan anaknya. Tapi kalau rahmat sudah dicabut dari diri manusia, maka sifat manusia akan liar seperti hewan, bahkan mengalahkan hewan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara masalah hujan, ini kan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ke diri kita, inilah kasih sayang Allah Ta'ala, diberi air yang luar biasa banyaknya, karena air ini adalah sumber kehidupan. Kalau kita mau melakukan kegiatan yang positif takut hanya karena hujan, ini berarti kita tidak beriman kepada Allah. Makanya ketika ada kejadian, ada sesuatu, jangan tanya kenapa, itu urusan Allah. Cuman kita akan melihat sebab akibat. Jadi kalau kita berbuat baik pasti akan dibalas baik. Tapi kalau sedikit kita berbuat jelek sama orang, ya pasti akan dibalas. Itu sudah hukum alam. Jadi kalau kita kembali lagi kepada Allah Ta'ala, ya bagaimana cara kita meningkatkan iman kita?
kalau hujan aja takut melakukan sesuatu kebaikan. Tuh. Jadi jangan pernah takut dengan keadaannya Allah, karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Jangan pernah merasakan, waduh kok hujan, waduh kok sudah azan. Ini kita jadi nggak beriman kalau kita bilang seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, syukuri aja, terima dengan ikhlas apa keputusan Allah hari ini, besok, dan seterusnya sampai ajal menjemput kita. Jadi kan Mbak Su ya, dengan kondisi seperti sekarang ini hujan, itu bukan menjadi alasan untuk bermalas-malas sehingga kita tidak berdakwah ya. Ya iyalah. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oke. Karena kalau kita melihat sedikit saja sejarah Rasulullah, tidak peduli hujan, tidak peduli panas, beliau jalan sampai kakinya berdarah-darah. Tancap terus. Nah, ini untuk siapa? Ini semata-mata untuk umatnya ya, kita ini. Makanya bersyukurlah jadi umatnya Rasulullah. Karena Amin. setiap umat Rasulullah yang beriman sudah dijamin akan masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Yang lain ya nggak tahu, itu urusannya Yang lain. Tapi kalau kita ini umat terakhir, umat akhir zaman, harusnya teman-teman muslim yang lain itu harusnya bergembira dalam arti gini, cintailah Rasulmu, ikutilah apa yang dijalankan oleh Rasulmu, maka teman akan masuk surga bersama Rasul. Karena apa? Hanya syarat cinta saja sama Rasulullah, insya Allah akan masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Walaupun saya belum pernah tahu rupanya surga itu urusan Allah, tapi kalau Allah Ta'ala sudah menjanjikan atau Rasulullah sudah menjanjikan, ini tidak akan pernah enggak ditepati. Ini pasti nyata dan ditepati. Man, kita nyampainya ke sana kapan kita nggak tahu, itu urusan Allah. Yang penting buat terus kebaikan, buat terus memperkuat iman kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir dengan silonya kebiayaan duniawi ini. Karena apa? Sedikit saja kita silo dengan kebiayaan duniawi, maka iman kita akan runtuh saat itu juga. Ini banyak sekali terjadi. Sebab apa? Kecilnya iman kita. Kadang-kadang tanya, bagaimana cara kita meningkatkan iman? Ya sudah, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu salah satu cara untuk mempertebal iman kita, menumbuhkan iman kita lagi, yakin dan percaya dengan keputusan Allah. Dan satu lagi, ketika kita menjalankan hidup, jangan pernah khawatir. Kalau kita masih khawatir menjalankan hidup, berarti kita orang paling bodoh di dunia. Sebab apa? Sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, setiap helaan nafas kita itu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Setiap daun yang mau jatuh saja minta izin sama Allah Ta'ala. Jadi baik rezeki, maut atau kepentingan apapun yang keluar masuk dalam hidup kita itu sudah dihitung sama Allah Ta'ala. Jadi udahlah, jalani aja dengan ikhlas. Semuanya karena Allah, semua karena Rasulullah. Mantap, matur nuwun tausiahnya. Bisa untuk dibagikan kepada yang lain untuk meningkatkan bagaimana cinta kita kepada Kanjeng Nabi, kepada Gusti Allah dalam sebuah aturan main yang disebut Islam. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.